Episode Ngablu kali ini datang dari Barcelona yang punya mimpi mendatangkan Bernardo Silva. Tapi di satu sisi juga ada seorang pemain yang sekarang juga lagi ada di Barcelona, punya mimpi untuk menjadi pemain permanen untuk Barcelona. Walaupun harap-harap cemas, kayaknya berat melihat gajinya yang aslinya harusnya mahal, sekarang dibayar cuman 7.000 ya. 7.000 setahun, gue apa 70.000 setahun menurut gue gila banget pengorbanan dedikasinya, tapi tidak menjadikan dia otomatis sebagai pilihan utama Xavi di musim ini. Tapi kita lihat Joao Felix pengennya bertahan, tapi so far bagus di awal, di tengah-tengah ada muncul dikit, sekarang hilang-hilangan total. Gue nggak melihat masa depannya indah di Barcelona. Gimana Mas Saudara sebagai fans Barca? Joao Felix layak dipermanenkan atau enggak? Kalau ngelihat pesaingnya sih layak masuk dalam squad. Pesaingnya itu siapa? Oh, pesaing yang ada di sekarang. Pesaing ada di sekarang siapa? Rafinha, Ferran Torres. Ansu Fati udah nggak mau berusaha di Brighton katanya ya, jadi di Brighton aja nggak jadi pemain dia. Lamine Yamal ya posisinya kan dia bisa main di mana aja kan. Bisa di kanan, bisa di kiri. Tengah juga, di striker belakang striker false nine juga bisa. Ini kan paling versatile ya, pemain yang paling versatile. Di awal-awal kemunculan oke banget, bisa bikin 5 gol dalam 5 pertandingan berturut-turut di awal. Lumayan. Tapi ya abis itu angin-anginan. Ini kan pemain emang kenapa dia akhirnya dipinjemin kemana-mana? Ya karena memang nggak bisa menciptakan konsistensi gitu. Baru bagus di awal musim sama Atletico musim lalu juga bagus. Abis itu hilang lagi ya, sama Morata kan berdua tapi abis itu turun lagi. Jadi konsistensi yang masih menjadi alasan kenapa nih pemain nggak terus-terus menjadi pilihan utama Xavi ya karena itu dia nggak bisa membuktikan game to day gitu tiap dipasang dia bisa memberikan kontribusi yang sama dengan permainan sebelumnya itu yang nggak bisa ditunjukin dalam beberapa pertandingan terakhir. Jadi wajar ketika nggak dimainin, sempat ada periode di mana dia nggak dimainin sebagai starter. Tapi ini ada ngaruhnya nggak sih sama dia, kan masih menurut gua pemainnya masih hijau banget kan, masih hijau banget di Benfica, baru bagus 1-2 musim, dibeli dengan harga 120 juta yang sangat gila ke Atletico. Akhirnya pinjamin ke Chelsea. Jadi dia untuk masa adaptasinya pun nggak cukup untuk apa? Berarti baru pindah ke level high level competition aja udah harus pindah-pindah, ribut sama pelatih juga. Jadi menurut lo apakah memang dia secara kematangan mentalnya belum cukup juga untuk di level tertinggi menurut lo? Menurut gue emang belum cukup, tapi emang sebaiknya nggak bertahan di Barcelona juga dan bukan cuma balik nggak balik. Ya kalau balik juga mau nggak bisa juga, nggak diterima kan di Atletico. Di Atletico menurut gue dia bukan cuma main yang nggak bagus, tapi dia nggak bakal berkembang lah karena menurut gue kasihan kalau ngeliat dia main sama Diego Simeone nggak menampilkan permainan terbaik dia gitu. Dia benar-benar terbatas banget, limited banget karena dia di Atletico kan lebih banyak peran defense-nya, dia nggak kelihatan kayak mainnya di Benfica. Di Barcelona juga menurut gue untuk pergantian pelatih di musim depan, gue nggak yakin dia bakal dipertahankan. Apalagi sekarang menurut gue ketika dia ada di musim ini pun si Xavi beberapa kali lebih menunjuk si Rafinha buat main di kiri atau main di kanan, menunjukkan kalau dia emang nggak diperuntukkan juga untuk main sebagai jadi opsi di lini depan gitu. Jadi menurut gue untuk Joao Felix ini emang kontribusinya terbatas sih, dan menurut gue sih gue harap dia kan umurnya masih muda lah sebenarnya dan masih bisa sumur lo kan? Lebih tua dia 2 tahun. kurang lebih kan wonderkid juga mungkin nih. Dia harusnya bisa pindah aja lah karena kalau di Barcelona pun bukan environment yang lingkungan nyaman banget untuk dia karena ini tim yang belum stabil banget, ini bakal tim yang masih bakal bongkar pasang segala macam. Mungkin untuk pindah ke tim-tim yang lebih demandingnya lebih nggak terlalu berat segala macam ke PSG misalkan, kalau mereka punya kemampuan untuk bisa refresh di lini depan setelah nggak ada Mbappe, mungkin bisa jadi opsi. Karena kalau untuk bertahan di Spanyol dengan Barcelona atau Atletico, gue kasihan sama karirnya dia doang karena ini membahayakan karir dia di klub maupun juga di timnas di Portugal. Menurut gue makin nggak dilirik lagi dia kalau mainnya gini-gini doang. Soalnya siapa yang berani bayar dia? Itu dia mahal sih gajinya mahal. Satu, Barcelona pun belum jamin. Ini orang tadi kata Panji nyaranin Bernardo Silva. Udah ngasih rekomendasi. Dianya gimana sih di Barcelona? Gak ada garansi. Ya makanya gue bilang ini pemain gimana maksudnya? Dia bisa diganti dan Bernardo Silva gitu. Dia datang dia mulai cabut gitu kan. Sekarang siapa yang mau bayar gaji dia? Even kayak Newcastle pun sekarang pasti mikir-mikir juga lah gitu kan, nggak main Liga Champions juga musim depan. PSG ya pasti bakal dapat duit juga, cuman ya gue nggak ngerti apakah dia mau ke PSG gitu ya. Buat gue di Chelsea pun dia ya untuk level Premier League Chelsea masih lumayan waktu itu, Graham Potter kan masih lumayan, cuman ya buat gue ini pemain harus proof dulu, harus membuktikan sesuatu sih. Buat gue dia di La Liga pun, di liga yang kompetitifnya saya masih so-so gitu, di Barcelona pun masih biasa aja gitu, dia nggak menjadi nggak menjadi yang paling mencuat di Barcelona.
biasa aja, even sama Yamin Lamal masih outshine dari masih lebih mengkilap Yamin Lamal yang umurnya jauh di bawah dia. Dia harus proving something dulu sih, apalagi dia demand-nya kan gajinya juga lumayan gede gitu. Dan Bernardo Silva juga diminta ke Barcelona. Lah kan perpanjang kontrak. Yes, ada klausul kontrak 50 juta, tapi kan Tapi sisa kok kecil banget ya? 50 juta mah kecil ya sebenarnya. Usia mungkin. Oh iya 30 ya. Tapi kan namanya baru perpanjang kontrak kan lo harus bayar nanti sisa kompensasi gaji lo sampai akhir musim terus musim 5 musim ke depan. Mungkin kalau ada release clause mungkin Barcelona mikirnya ke situ kan. Karena Tapi kalau kan ada release sisa- clause segala macam bisa tebus dari situ kan segala Iya, macamnya. namanya release clause pun release clause plus kompensasi gaji itu tetap. Dan menurut gua kalau Bernardo yang akhirnya udah tekan kontrak sekalipun bukan kontrak yang long term lagi kan kalau si Iya. Bernardo juga. Tapi ini emang pemain emang dibutuhkan. Kalau soal butuh apa enggak? Barcelona fulus ada. Barcelona fulus ada. 50 Itu juta. itu Pasti bisa urusan diadain lain. lah. Ada. Iya, Ada cara, Bang. Lain cerita gua. Ada gua cara. tahu. Siapa yang dijual mas? Siapa yang dilepas kan? Yang kebanyakan yang free agent juga kan. Alonso lah Frankie de itu Jong? dilepas ya. Bisa jadi. Siapa? Frankie de Jong? FDG. Frankie de Jong. Menurut lu lepas? Buat Kalau gue sih ngeliat dia udah nggak. Siapa mau ngandelin Romeo sama si itu? Apa Christensen jadi Bernardo Silva. Ya nggak jadi orang, nggak jadi Busquets lah kalau dia. Sama Gundogan. wah. Cancelo cuma 35 juta ya release clause-nya ya. kurang Cancelo. Gua kurang ini deh. Iya, kalau Masa 35 Cancelo. juta ya? Cancelo nggak Tapi tahu. juga udah 30 lebih juga. Bayern katanya pengen mematenkan dia. Oh, triks. Bayern makanya. Bahaya juga. Jadi ya masalahnya ada duitnya dia nggak sih Barcelona ini? Ya ini ya Bernardo Silva cara. selalu bertanya pada saya tentang Barcelona. Kan cuma nanya-nanya doang, nggak apa-apa. Kali-kali Barcelona udah kaya belum? Mama masih miskin katanya kalau masih miskin ya. Stadionnya udah jadi belum? Iya, Nanya katanya gitu. kemarin sempat jualan abu di sana ya. So penting nih jelas-jelasnya. So Sempat penting. jualan abu anjing gua nggak ngerti banget tuh si Camp Nou tuh. Nah ini kalau ngomongin soal kebutuhan Barcelona ini kan sebenarnya nggak cuma posisinya itu kan, posisi nyerang, posisi backnya Satu tim menurut gitu. gua tuh juga kurang. Walaupun udah punya siapa sih Kurbasi, siapa Kurbasi ya? Kurbasi. Ya kan. Come on, itu masih Lewandowski udah makin Yamit tua. Kurbasi, Yamit Kurbasi, gelandang bertahan juga menurut gua FDJ Gelandang bertahan sih yang menurut gua harus ya. Kalau Black jadi. Black. Wah, siapa? Black. Siapa Black? Kalau Black Mr. Black kan maksudnya pilihannya Saras. sebetulnya Oh, banyak kalau kan. Black. Kurbasi, Araujo masih Ada sih sebenarnya. Kunde masih Sebenarnya kalau di dia mau situ. pakai lagi ntar musim depan dari Garcia masih ada itu. Christian. jelek lagian tapi Jelek. kan. Enggak, Christiansen masih di situ kan. Jelek Sebetulnya- juga, Sebetulnya lo Mas. punya Konde. 4, komposisi 4. Di wingbacknya masih ada Balde tetap ada di situ. Kiri. Di kanannya ya tadi si apa namanya? Sergio Roberto mau lo. Bukan. Lepas itu. Siapa namanya tadi? Hobel sama siapa lagi tadi? Siapa? Yang Munchen tadi. Joe Cancelo. Masih bisa juga. Lu Cancelo kan belum permanen kan? Belum. Tapi kan kalau di itu kan di posisi kanan masih bisa. Lini belakangnya masih oke lah. Cuman tengahnya kan mereka masih nunggu Pedri sama Gavi. Dua orang itu kan masih harus diingat. Dua orang itu kan masih pemain Barcelona gitu. Iya. Walaupun sekarang nggak main, tapi kan ketika mereka balik, mereka udah punya 2 starter nih otomatis kan. Tinggal cari lo tadi Gundogan atau si apa namanya kalau Bernardo Silva jadi datang kan bisa juga di posisi itu. Jadi kalau selama belakangnya sih gue nggak masalah gitu. Jadi mungkin untuk mempertahankan Cancelo, Felix, Mungkin Bernardo aja Silva. kalau mereka bisa nego gaji kan yang penting itu. Oh iya, kayak kemarin Felix sih Iya, 7.000 masalahnya setahun kan itu ya nggak mereka masuk tuh akal. semuanya mau bermain di Barcelona karena mereka rela gaji mereka dipotong. Pasti ada kong kali kong. Gue tuh nggak percaya gaji Cancelo apa sih Felix itu cuma segitu ya. Karena kan pasti ada di balik-balik bonusnya, klausulnya. Mulai suzon mulai. Nggak mungkin ada orang mau dibayar dari berapa dia? Dibayar tuh nggak usah mahal banget. termasuk tinggi. Dia cuma 7.000 apa 70.000 Demi main setahun. bola, Mas. Nggak cuma nego gaji sih emang kalau Cancelo kan harus buy out juga ada Mas. Bayern pun sekarang lagi nawar 35 belum dilepas sama City. Pinjam lagi perpanjang ya, pinjam lagi setahun lagi ya. Pinjam lagi. Dan Pinjam. Jangan lupa juga untuk Barcelona selain DM itu menurut gue krusial untuk dibeli juga karena DM beberapa kali musim ini Flank juga Jal. Flank juga dan juga jangan lupa Barcelona kan musim ini gemes banget sama si Lewandowski. Beberapa kali ini pemain kerasanya TikTok. kadang muncul, TikTok. kadang lebih banyak kan hilang nih musim ini sebenarnya si Robert Munculnya di Lewandowski. TikTok ya. Dan usia juga menurut gue udah makin Iya. tergerus dan untuk kedepannya 34 plus bahkan 35 dia sekarang. 34 plus dan menurut gue untuk kedepannya harus dipikirin juga. Nggak mungkin dong langsung bergantung sama si Vitor Roque ini pemain muda ini yang di lini depan itu. Menurut gue untuk lini depan untuk kedepannya mungkin bisa jadi pikiran juga nih untuk Barcelona apakah harus mendatangkan striker tapi apakah Lautaro. ada Jangan dong. Sekaliber mungkin Lautaro bisa capable untuk ngisi posisi itu tapi lagi-lagi iya, duitnya bagus, ada apa nggak untuk Lautaro kan juga harganya Asal pasti jangan suruh nendang penalti aja kalau taruh mana. ditembak jauh. Paling gak offload Rafinha dulu deh Barcelona.
Atau kalau Tapi Rafinha belakangan bagus loh, maksud gue Saya lewat pikir tanya yang lagi. paling bisa dapat duit justru Rafinha. Enggak, menurut gue FDJ. Menurut gue FDJ. juga, FDJ juga. Kalau dia jual ke MU tuh, MU kan goblok ya 100 juta. Diambil sama MU pasti. Diangkut. Ngutang 100 juta gitu kan. Dia bisa beli Cancelo. Atau Chelsea beli 110. Tapi Chelsea nawar 100 juta. 105. Dia yang dapat. Tapi jadi pertanyaan gua kan muncul lagi dari manajemen Barcelona nih. Kita lagi mencoba kemungkinan untuk kembali membujuk Xavi kalau misalkan ternyata hasil bagus ini sampai akhir ternyata bagus gitu, happy ending gitu ya. Nggak set ending, ternyata misalkan let's say Liga Champions ternyata bisa juara gitu. Atau ternyata bisa menyalip Madrid. Berarti kan artinya nggak sejelek itu kan menurut kalian ketika gua nggak termasuk lo nggak termasuk emang Xavi out pecat kan. Xavi ya. Maksud gua lu harus lihat dong, dia tuh dapat tim ini seperti apa sih? Habis Koeman kayak apa sih ini tim ini jeleknya? Terus Tapi kan dari udah sisi- banyak pemain yang dia beli juga mas. Maksudnya ada beberapa yang nggak works ya walaupun banyak main gratisan juga tapi kan kan. di musim kemarin dia buktiin dia bisa Juara, iya. Dia bisa Walaupun juara. mainnya jelek ya. Iya, tapi kan tetap Juara. Ya, bisa juara tetap matters menurut gua Dan ya. gue melihat dia kan emang ini pemain yang selalu gue bilang dia tahu how to win dengan bagus, how to win dengan jelek. Karena dia pernah main bagus, kalah berapa kali kan kayak gitu. Iya. Main percuma kita main bagus-bagus tapi ujung-ujungnya kita kalah. Kita dominate the ball. Akhirnya coba pragmatis. Luar biasa tapi kalah. Digabunglah pragmatisme itu. Makanya berapa kali mereka nggak main bagus tapi tetap aja ujungnya mereka bisa menang. 1-0 12 kali di musim kemarin. Di musim ini dilalah lini belakangnya lagi nggak perform semuanya. Iya. Jadi Araujo gue nggak jelek, Conde jelek. menyalahkan murni dia karena the whole back agak sedikit menurun. Ter Stegen cedera diganti si Naki ya. Ter Stegen cedera, Araujo nggak di posisi nggak Rebutan sama Conde mau jadi bek kanan terbaiknya. bek tengah. Jadi banyak lah faktor itu ditambah Gavi dari awal musim udah lu kehilangan dia. Itu penting dari banget. awal musim cedera kan harusnya udah disiapin backup plan dong. Buat gue sih Xavi out deh. Secara permainan juga Xavi out, permainannya juga Mas. Ini Barcelona gitu loh, bukan sekedar Nah, lu bisa justru survive. itu loh, lu orang melihat Barcelona kalau parameternya lu ulang ya. Kalau lu lihat Barcelona Dilanjutin. Kan jadi lo orang ini. lu Aldi kalau ngelihat Barcelona selalu berkaca pada kesuksesan Pep yang nggak adil lah. Gue bilang di mana sih lu bisa melihat tim seperti ini lagi? Gue bilang nggak ada lagi. Nggak ada. City Paling pun enggak lu permainan dia masih City pun menunjukkan Mas. nggak kayak gitu. Tapi kan ya itu di era Pep pun kekalahan tuh berapa kali dirasakan. Lawan Inter pernah kalah dengan gayanya si Ya, Mourinho. tapi mainnya bagus ya. Maksudnya Iya kalau mainnya bagus tapi nggak melulu Hasilnya membawa hasil jelek. maksimal gitu loh. Jadi kan Xavi dia kan core-nya permainan bagus itu. Jadi dia ngerasain juga. Gue ngerasain kok gue main bagus tapi nggak menang buat apa gitu. ini sama aja kayak mungkin dulu jadi aktivis pas jadi wakil rakyat jadi cupu gitu ya. Waktu aktivis sangar, waktu jadi wakil rakyat dia mengikuti aja aliran Ya yang itu ada. namanya adalah Itulah gue nggak tahu. Nah, tapi kan gue cukup kaget nih mas karena gue pun juga salah satu mungkin yang bilang ngasih lo kok terlalu keras sama Xavi ya. Cuman lo kan dari fans Barca biasanya melihat habitnya Barca mau segimana pun juga dapat hasilnya prestasinya kayak apa, yang dilihat adalah dari cara mainnya. Valverde sudah membuktikan, Luis Enrique sudah membuktikan. Siapa lagi? Tito Villanova. Setien, Koeman. Enggak kalau Setien Koeman kan emang juara. Maksud gua Enrique dan Valverde pun sudah menjadikan juara bahkan 2 kali, itu pun nggak cukup gitu. Berarti kan harusnya standar Barcelona memang tinggi kan? Enggak juara standarnya mereka juara Ji. Ya kan kenapa Enrique sama Valverde akhirnya nggak survive? Valverde kalau Enrique kan mundur. Iya, karena menurut Enrique gua karena dibilang dia juga mainnya itu mas Enrique terlalu mundur tahun ketiganya dia cabut memang Iya. selesai. Si Valverde itu dia dipecat ketika Piala Super mereka kalah dari Valencia kalau nggak salah. Iya. Terus pokoknya dua kesempatan trofi mereka kalah. Akhirnya dipecat. Padahal waktu itu mereka udah lolos ke Liga Champions, masih mimpin klasmen. Iya. Pada saat itu cuman kalah di Piala Super. Piala Super yang waktu itu di mana gue lupa, Qatar atau di mana mereka mainin Piala Super kalah langsung dipecat, diganti sama Setien yang nggak jelas itu. Iya. Yang Katanya mainnya bagus. yang ingin mainnya bagus. Iya. Berarti bukan juara dong. Kan dia di peringkat 1 dipecatnya. Iya, tapi kan dia kalah Ada di itu. trofi yang hilang. Ada trofi yang hilang. Di liga masih peringkat 1 kan? Masih peringkat 1. Ya berarti bukan juara dong utama. Tapi habis itu kan mereka kesalip sama Madrid ya kalau nggak Salib, salah. salib, Kalau nggak salah salib, kesalip sama pengarangnya Madrid, itu kesalip, mereka kalah. kesalip. Jadi Permainan murni dari sisi apa yang lo hasilkan. Xavi di musim pertama
kan jelek mainnya orang-orang bilang kan. Iya, iya. Tapi dapat trofi kan? Juara. Oh, nggak masalah Iya. bagi manajemen. Sebenarnya fair nggak- Manajemen sekarang melihatnya seperti itu. Kalau fans ya lo gak akan bisa memenuhi. Fair nggak fair ya emang Nggak Madrid bisa juga memenuhi hancur sih fans. musim lalu. Iya. Ya tetap aja. Iya, fair Lo nggak bisa fair. manfaatin nggak kejelekan itu? Cuma buat gua ini Barcelona, buat gua manajemen Xavi juga gua nggak begitu melihat bahwa dia adalah orang yang tepat juga, dan apa namanya pendekatan dengan pemain gua nggak ngerti apa dia orang yang tepat bakal enggak juga. Masalahnya Barcelona punya nggak dana untuk mendatangkan pelatih baru gitu. Instead of lo bayar pelatih baru, kenapa lo nggak keep Xavi? Lo duitnya mendingan buat cari pemain yang lain gitu. Buat gue situasinya seperti itu. Kalaupun bisa milih, mungkin gue yakin Barcelona pengen punya pelatih baru yang bisa lebih apa ya, yang lebih filosofis atau apa itu. Jadi Karena kan kemarin sempat dibahas soal De Zerbi kan. Menurut gue De Zerbi oke secara filosofi, tapi apa iya dia bisa megang ruang gantinya, Ya udah culture-nya. udah contoh lah Setien. Ya kan Apa- Setien. kurang- Dulu si contoh apa lagi orang bilang. Tata Martino ya kan, Tata Martino, siapa lagi? Koman pun yang katanya legend pun juga nggak bisa juga kan. Nyata nggak segampang itu. Nah, itu ada Messi kan waktu itu. iya Ya, beda katanya sekarang. udah beda ya. Iya. Nah, sekarang ada nama sosok Ruben Amorim nih, katanya menjadi rebutan Liverpool, Barcelona, ya semua coba melihat pelatih muda ini yang membawa Sporting jadi juara setelah berpuluh-puluh tahun lamanya. Menurut lo Amorim punya kualitas seperti itu kan untuk menangani tim besar musim depan? Kalau Amorim sih, kalau dari segi kualitas jelas gue cukup kagum ya, karena Iya. musim lalu pun juga nyingkirin Arsenal walaupun gak juara, tapi gue cepet nonton juga cepet kagum. Tapi menurut gue bukan soal faktor soal taktik yang bisa dilirik sama Liverpool, tapi salah satunya adalah gimana caranya dia bisa manfaatin timnya dengan kapasitas. Sporting ini kan tiap tahun feeder club, dia pemain-pemainnya selalu ada aja yang kebuang, si Paulinya segala macam kan. Setiap musim lagi bagus ada pemain yang diambil, diangkut-angkutin, tapi dia somehow bisa tetap bersaing di atas. Menurut gue itu salah satu faktor kenapa Liverpool ngebet banget untuk ngejar dia jadi alternatifnya si Xabi Alonso. Ya. Karena salah satu faktor yang diinginkan sama FSG untuk pelatih pengganti Klopp adalah pelatih yang bisa bekerja di bawah, bukan di bawah tekanan lagi, tapi di bawah budget yang limited segala macam, bisa manfaatin nggak squad lo yang ada. Menurut gua Amorim punya itu dengan kapasitas squad yang sebenarnya Lisbon biasa-biasa aja dari segi pemain, bahkan backnya juga fans Liverpool familiar lah, Sebastian Coates segala macam, bisa tampil kayak begini. Menurut gua udah tampil reguler di Eropa begitu-begitu, menurut gua udah cukup untuk bisa menunjukkan, walaupun hanya waktu yang bisa menunjukkan ini faktor penerusnya klub atau just another Brendan Rodgers kalau menurut gua untuk Liverpool si Amorim ini. Amorim mas, lo pengen nggak? Lebih pengen, lo kan dua-duanya nih Liverpool Barcelona, lebih pengen dia ke Barcelona apa ke Liverpool? Amorim. Nah, apa enggak? Nggak Apa pengen enggak dua-duanya. Dua-duanya. Karena Dua-duanya. sama gue juga nggak impress. Enggak, maksudnya lu bisa kalau lo ngeliat di Liga Portugal. Portugal, lu bisa dapat Mourinho, lu bisa dapat Villas Boas, ya kan? Iya, atau Dua- iya benar. Dua-duanya habis juara Iya. dengan fenomenal di Porto pada waktu itu. Tapi ujungnya siapa? Beda outputnya. Satu kemana? Maksudnya kan belum tentu terjamin ketika lo datang ke klub yang Besar langsung. besar. Itu satu datang Chelsea, satu ke Liverpool, kurang gede apa lagi dengan legacy yang udah ditinggalkan Klopp. Kayaknya berat menurut gua dengan environment yang dia sama sekali baru. Kalau harus milih sejelek-jeleknya ya mungkin De Zerbi lebih fit dibandingkan Amorim. Maksudnya environment dia udah pernah tahu. Walaupun Potter membuktikan nggak juga. Ternyata nggak semudah itu juga lo masuk ke sepatunya Chelsea gitu kan. Jadi bukan jaminan juga sih Amorim dikejar-kejar. Ya itu dia dari nasib pelatih Barcelona dan juga Liverpool musim depan masih menjadi tanda tanya. Kita lihat apakah nanti akan menjadi kejutan atau justru semakin mendekati akhir musim semakin kelihatan siapa yang akan menjadi pelatih dari kedua tim tersebut dengan gaya main yang sangat filosofinya menyerang. Oke, jadi buat kalian yang pengen dapetin jersey yang sempat viral di UFC 2024 yaitu jersey Tranmere Rovers, mau yang home warna putihnya atau away warna hitamnya, bisa langsung klik link di deskripsinya di Jebret Merch. Itu lagi dicari orang, barangnya hot items, jadi sangat terbatas barangnya, jadi buruan langsung klik linknya di deskripsi untuk beli langsung di Jebret Merch. Gue juga pengen beli yang warna hitamnya, keren banget ya, udah lagi nggak dipajang ya sekarang ya. Langsung aja buruan, kita akan ketemu lagi di Tinggal 3 lo yang hitam. Tinggal 3 yang hitam. Udah gue tag satu tadi Excel ya. Buruan rebutan. Hah? Kita akan ketemu lagi dengan hasil-hasil dari weekend dan akan diketawakan di hari Senin besok. Ada Coach juga pastinya, ada siapapun di sana akan menjadi petunjuk. Kalau ada yang kejegal akan menjadi lucu nanti di pertarungan juara Premier League. Dan pastinya thank you buat Awi dan Sarimande, thank you Aldi, thank you Mas Sabto, thank you juga Reja, thank you buat ayamnya. Bye bye semuanya, happy weekend.